Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, berjumpa dengan saya Nur Intan Yunianti dalam acara Bincang-Bincang bersama Bawaslu dengan tema Ekspos Layanan Informasi Publik tahun 2022. Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk membuat dan mempublikasikan terkait pelaksanaan laporan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Laporan layanan ini disusun paling lambat 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir. Nah, Bawaslu Kabupaten Kebumen sendiri telah menyampaikan laporan tersebut ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi Jawa Tengah pada 10 Maret 2023 yang lalu. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa kemarin diterima di sisi Allah dan kita kembali suci. Selanjutnya sudah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Bapak Nasiruddin selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Intan. Gimana kabarnya ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Iya. Ini langsung saja ya Pak. Siap Mbak Intan. Ini kan membahas mengenai ekspos layanan informasi publik tahun 2022. Jadinya apa sih Pak yang melatar belakangi badan publik seperti Bawaslu ini harus membuat laporan layanan informasi publik gitu? Baik, terima kasih Mbak Intan. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak Intan, alangkah bijaknya kalau kita selaku pimpinan Bawaslu Kabupaten Kebumen mewakili teman-teman yang lain juga mengucapkan ya, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah pada sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada dan mohon maaf lahir dan batin. Apa yang sudah ditanyakan oleh Mbak Intan berkaitan dengan latar belakang kenapa badan publik membuat laporan layanan informasi ini erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 soal keterbukaan informasi publik bagi badan publik dengan turunannya di Peraturan Komisi Informasi dan Peraturan Bawaslu mengenai hal itu. Nah, badan publik ini punya kewajiban berdasarkan regulasi bahwa harus melaporkan layanan informasi yang dilakukan oleh badan publik kepada, dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kebumen, kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Informasi. Itu memang ketentuan undang-undangnya begitu, ketentuan regulasinya begitu, sehingga di samping ini sebagai sebuah kewajiban badan publik, ini juga bagian dari upaya dan ikhtiar badan publik untuk secara terbuka menyampaikan informasinya, termasuk juga proses pelayanan informasi kepada publik. Laporan layanan ini sebenarnya sudah kita sampaikan ya Pak ya. Jadi di bulan Maret kemarin, sesuai dengan ketentuan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, kita punya kewajiban untuk menyampaikan laporan informasi yang kita maksud tadi, baik kepada Bawaslu Provinsi maupun Komisi Informasi. Itu sudah kita lakukan di bulan Maret. Nah, hari ini kita ekspos kepada publik bahwa laporan layanan setebal kurang lebih 40 halaman yang sudah kita susun sedemikian rupa dengan ketentuan sudah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi menyesuaikan dengan peraturan Komisi Informasi begitu. Ada sekitar 40 halaman dengan terdiri dari 7 bab ya kita susun, dan bagi publik atau sahabat Bawaslu yang menghendaki laporan ini dimiliki karena memang ini hak publik juga, bisa mengunjungi website PPID Bawaslu Kabupaten Kebumen. Di sana sudah diupload soal laporan layanan informasi dari tahun ke tahun gitu ya, termasuk juga tahun 2022 yang lalu yang kita upload setelah kita melakukan
laporan baik kepada Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu maupun Komisi Informasi. Begitu Mbak Intan. Ya. Lalu Pak, ini gimana sih Pak pengelolaan dan pelayanan informasi publik sejauh ini dari Januari 2022 hingga Desember 2022 ini? Setahun terakhir lah. Setahun terakhir begitu ya. Jadi tahun 2022 sebenarnya kita beruntung Mbak Intan. Jadi kita mendapatkan alokasi anggaran dari Dipanya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya kita tidak ada, meskipun masih terbatas begitu ya. Meskipun masih terbatas, kita dapat anggaran sehingga kita bisa membentuk kelompok kerja gitu ya. Kelompok kerja yang terdiri dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Kebumen, kemudian dari jajaran sekretariat dan pihak eksternal, dalam hal ini adalah dari Kominfo Kabupaten Kebumen. Nah, itu kita bentuk Pokja, dan sepanjang tahun 2022 ini Pokja melakukan beberapa kali koordinasi untuk memantapkan kerja-kerja pengelolaan layanan informasi kepada publik. Dan untuk pemutakhiran DIP sendiri atau pemutakhiran informasi publik kita laksanakan sebanyak 2 kali ya dalam 1 tahun, di bulan Juni tahun 2022 dan kemarin terakhir di bulan Desember tahun 2022. Jadi informasi yang itu merupakan hak masyarakat selalu kita update paling tidak minimal 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan regulasi. Nah, itu sudah kita lakukan. Kemudian sepanjang tahun 2022 juga kita membentuk struktur begitu ya, struktur pengelola informasi publik yang dengan struktur ini diharapkan bahwa pengelolaan layanan informasi publik kita bisa berjalan maksimal, akan tetapi memang karena memang kesibukan dari kerja-kerja pokok dari tim ini, yang tentu tim ini juga tidak ansih hanya mengelola layanan informasi publik, tapi juga mengelola kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga struktur yang ada memang kita maksimalkan dengan keterbatasannya, dan alhamdulillah kita bisa melayani publik dengan maksimal begitu ya, sesuai dengan apa yang kita mampu. Dan di tahun 2022 kita punya permohonan informasi total sebanyak 168. Ini angka yang cukup drastis kenaikannya dibanding tahun 2021 maupun 2020. Ini angka ini mungkin efek dari dibukanya kanal layanan informasi yang semakin hari atau semakin tahun kita berikan fasilitas tambahan begitu ya Mbak. Di samping kita melakukan pelayanan secara offline, pemohon datang ke kantor, tetapi juga kita buka WhatsApp Center, kira-kira begitu. WhatsApp Center sejak bulan September lalu kita buka, dan alhamdulillah permohonan informasi cukup meningkat. Karena kita tahu bahwa pola-pola permohonan informasi masih banyak yang bersifat konvensional gitu ya, perkenalan sesama dengan pimpinan, dengan sekretariat dari publik gitu ya, itu langsung bypass begitu, biasanya seperti itu. Tetapi dengan dibukanya WhatsApp Center maupun juga kanal-kanal yang lain, saya kira ini sudah bisa dimanfaatkan oleh publik, sehingga kenaikan yang cukup signifikan di angka 168 permohonan informasi ini terjadi di tahun 2020. Dan dari 168 ini seluruhnya kita penuhi ya, tidak ada yang ditolak. Tidak ada yang ditolak, meskipun ada beberapa yang tidak sepenuhnya informasi itu diberikan. Ada yang ditutup informasinya karena memang itu informasi yang dikecualikan, sehingga informasi itu tidak bisa diberikan. Tetapi pada prinsipnya seluruh informasi yang diminta bisa kita layani dengan baik dari 168 itu. Begitu Mbak Intan. Iya Pak, untuk sebagai informasi kepada sahabat Bawaslu nih Pak, sarana informasi apa saja ya Pak yang terdapat di Bawaslu Kabupaten Kebumen? Baik Mbak Intan, untuk sarana informasi kita sebenarnya pengembangan dari sarana-sarana yang lalu ya, yang sejak 2020, 2021 kita sudah punya desk informasi di depan yang bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik secara langsung ketika masyarakat datang ke Bawaslu. Kita juga sebenarnya sudah punya
website PPID yang pada saat tahun 2019 kalau tidak salah itu diluncurkan, dan selalu kita lakukan update informasinya, update dokumennya sampai dengan hari ini. Itu juga bisa menjadi bagian dari aksesibilitas yang bisa diakses oleh publik gitu. Kemudian ada WhatsApp Center ya, WhatsApp Center yang tadi saya ceritakan di tahun 2022 mulai kita buka di bulan September, dan di bulan Maret sebelumnya kita sudah membuka istilahnya apa Mbak Intan namanya ya? Yang video ya, video. Jadi ada semacam aplikasi yang kita buka juga untuk bisa diakses oleh masyarakat lah, kira-kira begitu. Jadi nanti pesan yang dijawab oleh Bawaslu itu secara otomatis bisa diterima oleh masyarakat. Terus kemudian juga ada aplikasi berbasis Android, meskipun itu juga belum bisa maksimal begitu, tetapi tetap kita sediakan dan itu juga sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat. Paling tidak kanal-kanal itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, dan terbukti mungkin ya di tahun 2022 peningkatan permohonan informasi bisa cukup signifikan begitu. Tidak hanya kalau dulu kan hitungannya puluhan begitu ya, bahkan mungkin satuan gitu. Kalau sekarang sudah mencapai angka ratusan. Meskipun itu ada pemanfaatan media sosial dan media WhatsApp begitu yang sifatnya cepat gitu, permohonan informasinya. Tapi saya kira tidak mengurangi kualitas dari apa yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga alhamdulillah persoalan-persoalan sengketa informasi kemudian keberatan itu tidak terjadi di tahun 2022 lalu. Keberatan itu sebenarnya kan tidak hanya pada saat kita menolak permohonan informasi Mbak Intan ya, tapi pada saat kita memberikan informasi yang informasi itu tidak sesuai dengan yang diminta, itu juga potensi keberatan. Termasuk juga ketika kita memberikan informasi yang informasi itu kita tutup sebagian, mungkin juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu juga potensi keberatan. Sehingga di tahun 2022 tidak ada keberatan, termasuk juga tidak ada sengketa sampai di Komisi Informasi. Itu maksimalisasi dari teman-teman Pokja mungkin ya, atau pengelola layanan informasi ini untuk bisa memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh publik begitu Mbak Intan. Nah, tadi Pak Anas sudah menjelaskan terkait sarana permohonan informasi. Lalu bisa dijelaskan nggak Pak ringkasan laporan permohonan informasi yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Kebumen, baik itu melalui tadi yang dijelaskan melalui desk informasi, lalu melalui online. Baik. Seperti apa itu Pak? Baik, terima kasih Mbak Intan. Ini soal ringkasan, jadi publik mungkin perlu kami informasikan ya bahwa kewajiban kita sebenarnya kan tidak hanya membuat laporan layanan, tetapi juga ada ringkasan laporan layanan informasi. Ini beberapa catatan soal ringkasan. Dari 168 permohonan informasi itu, 2 permohonan informasi itu merupakan informasi terkait dengan kepemiluan ya. Jadi hal-hal berkaitan dengan kepemiluan, tahapan dan seterusnya. Kemudian 166 ini permohonan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, misalnya soal pengumuman Panwascam, seleksi Panwascam dan seterusnya, itu kan berkaitan dengan kelembagaan. Ini hal-hal yang dimohonkan secara angka oleh pemohon. Dan hal yang terbanyak atau berturut-turut terdapat pada bulan September dan Oktober. Itu ada 77 permohonan informasi. September Oktober itu tahapannya rekrutmen Panwascam ya. Iya. Rekrutmen Panwascam. Nampaknya ini cukup menyita perhatian publik ya, 77 dan 61, berarti sekitar 100 lebih itu Pak. Iya, 100 lebih itu. Ini berbanding terbalik dengan bulan Januari, Februari, Maret, April, yang di bulan-bulan itu nihil, tidak ada permohonan informasi begitu. Jadi ini banyak sekali di bulan September, Oktober itu ada sekitar 77 dan 61 permohonan. Ini soal-soal seputar Panwascam gitu ya. Kemudian dari seluruh informasi alhamdulillah kita bisa memberikan informasi yang sesuai dengan target didasarkan pada undang-undang ya, jadi 7 hari maksimal ya
10 plus 7 ya, 10 plus 7 soal kelembagaan ini bisa kita penuhi, bahkan masih di bawah angka 7 hari kita sudah bisa penuhi permohonan informasi. Cukup cepat saya kira apa yang sudah diupayakan oleh pengelola informasi publik, tidak sampai pada angka 17 hari, tetapi 7 hari, di bawah 7 hari kita sudah bisa memenuhi permohonan informasi itu. Kemudian hal lain yang penting saya sampaikan soal ringkasan ini, bahwa dari total 168 permohonan informasi yang diterima Bawaslu, status permohonannya dapat diberikan seluruhnya ya, tidak ada sebagian. Tadi saya sampaikan ditutup, itu terminologinya bukan dalam rangka tidak memberikan informasi, tetapi tetap memberikan informasi, karena ditutup itu kebetulan satu kesatuan dokumen, yang dokumen itu dikecualikan gitu ya, data itu dikecualikan sehingga harus ditutup, tapi dokumennya secara keseluruhan bisa kita penuhi secara umum ya, secara seluruhnya. Kemudian selama kurun waktu 2022 itu tidak ada penolakan, termasuk juga tidak ada informasi yang diberikan sebagian, begitu Mbak Ilan. Jadi soal ringkasan ini saya kira kalau di angka prosentase itu, kalau melalui WhatsApp Center itu di angka 61,3%, kemudian melalui sosial media baik Facebook, Instagram maupun Twitter itu di angka 35,7%. Email itu masih 0%, jadi tidak ada yang memanfaatkan email. Kemudian kalau website 0,6%, ini cukup sedikit. Kemudian di ruang layanan informasi atau desinformasi itu 2,4%. Angka tertinggi itu ada di WhatsApp Center gitu ya. Yang kedua, menempati posisi kedua adalah sosial media. Nampaknya ini sebuah jawaban atas kemajuan teknologi, dan sekarang masyarakat itu sudah hampir menyeluruhnya itu memegang HP begitu ya. Jadi sangat mudah untuk mengakses melalui WhatsApp Center maupun sosial media. Dan pola-pola konvensional seperti desinformasi, kemudian website maupun email itu mulai ditinggalkan begitu ya. Jadi ini tantangan tersendiri buat Bawaslu Kebumen untuk meningkatkan pelayanan informasi meskipun melalui WhatsApp Center dan sosial media. Dengan catatan nanti tetap pemohon meninggalkan jejak baik KTP, terus kemudian juga dokumen-dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat untuk memohon informasi publik di Bawaslu Kebumen. Tetap kita lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku begitu. Jadi kalau disimpulkan berarti ringkasan laporan layanan informasi ini permintaan melalui online itu cukup signifikan ya Pak? Cukup signifikan Mbak. Ini di angka 61,3% ini dibanding permohonan langsung ke kantor ya? Permohonan langsung hanya 2,4%. Hanya 2,4%. Ini mungkin ini juga dilakukan mungkin oleh orang-orang yang punya akses ke sini begitu ya. Termasuk juga mahasiswa ya, mungkin yang penelitian begitu, skripsi dan lain sebagainya. Tapi secara umum masyarakat mengakses melalui media sosial baik WhatsApp maupun Facebook dan sebagainya begitu. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Kebumen. Nah, ini harapan atau program PPID Bawaslu Kabupaten Kebumen di tahun 2023 itu apa Pak? Seperti apa, mungkin bisa dijelaskan? Baik, kalau dalam sisi layanan saya kira penguatan di tadi dua hal tadi, karena ini data statistik yang kuat, valid dan tidak bisa dihindari, itu mungkin perlu dikuatkan kembali soal layanan WhatsApp dan sosial media ya, karena tadi saya sampaikan pola-pola konvensional sudah mulai ditinggalkan. Kemudian yang kedua, ini harapan besar memang ya, meskipun mungkin
agak sulit juga terwujud, tetapi ke depan ketika misalnya Bawaslu Kebumen sudah menjadi satker misalnya, ini pengelolaan PPID ini bisa dijalankan sesuai dengan tupoksi yang semestinya. Karena kami di pimpinan Bawaslu Kebumen, saya membidangi koordinator data informasi, itu sebenarnya kalau di struktur masuk di apa namanya Mbak? Tim pertimbangan ya. Tim pertimbangan gitu ya. Tim pertimbangan ini manakala pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu ada permohonan, terus kemudian membutuhkan pertimbangan berkaitan dengan apakah ini informasi dikecualikan atau bukan dan sebagainya, itu biasanya ke tim pertimbangan. Tetapi memang ini belum bisa maksimal karena keterbatasan sumber daya yang ada di Bawaslu Kebumen, PNS-nya juga masih gonta-ganti, ini bolak-balik gonta-ganti terus, belum bisa permanen, sehingga memang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang diampu oleh pegawai negeri sipil ini belum bisa berjalan maksimal. Tetapi tadi di awal kami sampaikan, kita upayakan semaksimal mungkin sesuai dengan yang kita mampu, kira-kira begitu, dan alhamdulillah sudah bisa tercapai di tahun 2002 yang lalu. Kemudian harapan selanjutnya, kalau untuk jajaran pimpinan Bawaslu, saya kira kan tidak abadi ya di Bawaslu. Kita punya jabatan hanya 5 tahun dan dalam 3 atau 4 bulan ke depan sudah berakhir. Yang meneruskan kan jajaran teman-teman dari sekretariat begitu. Ini penting kiranya untuk dijadikan referensi pola-pola pengelolaan informasi publik yang sudah kita rintis dari tahun 2019 ya. 2020, 2021, 2022 dan saat ini jalan di 2023, baru 4 tahun gitu ya, masih balita, sehingga masih butuh pengembangan dan penguatan. Tentunya kerjasama dari berbagai pihak, dari jajaran pimpinan maupun dari sekretariat ini bisa dikuatkan kembali untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang bagus, yang baik kepada publik, dan yang terpenting adalah hak-hak publik mengenai informasi itu tidak diabaikan gitu ya oleh badan publik seperti Bawaslu, meskipun ini bukan tugas pokok dari Bawaslu. Kalau tugas pokoknya kan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa begitu ya. Tapi ini tugas yang memang diberikan oleh undang-undang, tepatnya di Undang-Undang 14 tahun 2008. Kemudian yang selanjutnya, kita juga sudah punya ya aksesibilitas terhadap kelompok difabel gitu ya, dengan istilah apa Mbak yang di aksesibilitas tool. Iya, accessibility tool ya. Jadi ketika misalnya kelompok minoritas, kelompok difabel ya, dalam hal ini pengen mengakses informasi publik di kanal website Bawaslu Kebumen, website PPID Bawaslu Kebumen, itu sudah ada voice yang bisa diterima oleh kelompok difabel itu. Jadi tidak melulu melihat secara visual, tetapi juga bisa didapatkan secara voice gitu ya, audiovisual begitu. Nah, maka dari itu dengan perkembangan teknologi, saya kira nanti akan ada pengembangan selanjutnya soal ramah terhadap kelompok difabel ini. Kalau saat ini baru soal accessibility tool ya, mungkin ke depan ada apalagi perkembangan teknologinya kita juga tidak tahu, itu juga bisa dikembangkan lebih lanjut, karena hak informasi itu kan tidak hanya milik publik yang normal gitu ya, tapi aksesibilitas terhadap kelompok-kelompok tertentu juga perlu dipertimbangkan. Mungkin itu harapan-harapan kami di jajaran pimpinan Bawaslu Kebumen, kami di Divisi Datin yang mewakili 5 komisioner yang lain. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan mereka juga. Tapi secara umum saya kira harapan-harapan ini tentu dilindungi oleh undang-undang, baik itu undang-undang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik maupun undang-undang lainnya yang berhubungan dengan itu. Begitu Mbak Indah. Menarik tadi Pak Nas bilang hak memperoleh informasi itu tidak hanya untuk kita yang normal gitu, tapi untuk semua kalangan masyarakat dari strata bawah sampai atas. Demikian bincang-bincang bersama Bawaslu dengan tema ekspos laporan layanan informasi publik tahun 2022.
Saya Nur Intan Yunianti beserta tim Humas yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang telah menyaksikan tayangan ini. Selanjutnya, sampai bertemu kembali di bincang-bincang bersama Bawaslu selanjutnya. Bawaslu terbuka, pemilu terpercaya.